Pasar modal di berbagai negara terhempas dengan ambruknya dua bank besar Amerika Serikat, Silicon Valley Bank dan juga Signature Bank. Kolapsnya dua bank tersebut terjadi di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi, tingginya laju inflasi hingga ancaman resesi bisa terjadi. Gejolak ini dikhawatirkan memicu krisis baru di sektor perbankan Amerika Serikat. Ada sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia dinilai perlu mewaspadai dampak dari bangkrutnya kedua bank raksasa tersebut. Apa efek domino yang akan dirasakan kepada negeri ini? Bagaimana pula nasib para startup yang modal utamanya dari modal Ventura? Kita akan bahas lengkapnya bersama Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIUS bersama Mas Bima Yudhistira. Selamat pagi Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, ada tidak efek domino yang bisa terasa sampai ke Indonesia dengan bangkrutnya dua bank ini? Ya jelas ada ya efeknya, karena ini perlu diwaspadai bahwa kegagalan dari SVB ini adalah kegagalan yang terbesar tadi sejak 2008, dan bank gagal di Amerika Serikat itu bukan hal yang lazim. Misalnya di 2020, 2021, 2022, meskipun ada krisis pandemi tidak ada bank gagal di Amerika Serikat. Jadi kalau ada bank gagal saat ini SVB, kemudian ada Signature Bank, ini juga mengirim sinyal kepada para investor, terutama di sektor permodalan startup atau ekosistem digital untuk lebih berhati-hati. Bahkan ada beberapa startup ya, terutama yang basisnya di India, kemudian di Tiongkok, itu langsung bereaksi. Karena sebagian depositnya tidak bisa ditarik dari bank SVB. Itu jelas ada dampaknya karena beberapa startup di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung misalnya terkait dengan bank SVB ini. Jadi mereka misalnya mendapatkan pendanaan lewat modal Ventura, modal Venturanya menyimpan deposit di bank SVB. Tentunya ini akan mempengaruhi dari cash flow, arus kas, dan juga berpengaruh terhadap strategi bisnis ke depannya. Ketika mereka mau ekspansi, misalnya startup ini terkendala dari sisi permodalan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah efek tidak langsung. Ini juga berpengaruh terhadap psikologis di pasar keuangan. Yang paling terdampak adalah sektor yang memiliki misalnya portfolio terhadap surat utang Amerika Serikat. Karena surat utang Amerika Serikat suku bunganya beresiko mengalami kenaikan dari segi imbal hasil, dan ini juga berpengaruh terhadap persepsi resiko di banyak negara berkembang. Jadi kalau US Treasury itu menaikkan imbal hasilnya, pasti efeknya surat utang di banyak negara termasuk obligasi perusahaan itu juga ada penyesuaian dari segi imbal hasil yang harus ditawarkan kepada investor. Nah, jadi memang efek dominonya ada ya, meskipun kalau disebutkan apakah ke perbankan belum tentu, tapi kepada ekosistem bisnis dan psikologis investor tentunya ada. Kalau efek ke perbankan belum tentu, tapi kita lihat kemarin ada banyak sekali saham-saham perbankan yang kemudian anjlok, ada sampai 24 kalau tidak salah jumlahnya. Apakah ini akan bertahan lama kurun waktunya atau mungkin nanti setelah beberapa lama akan kembali lagi rebound? Mas Bima. Ya, ini tergantung dari beberapa hal. Yang pertama, siapa yang mau membeli SVB Bank dalam kondisi seperti ini. Jadi semakin cepat penjualan dari saham SVB Bank, kemudian ada penyelamatan, yang kedua adalah penyelamatan dari pemerintah. Tapi sepertinya pemerintah Amerika Serikat juga setengah hati ya, karena sekarang budget defisit di Amerika Serikat cukup besar, dan untuk penyelamatan bank dengan aset yang jumbo, itu juga butuh misalnya proses di parlemen yang cukup panjang. Dan ini tentunya merupakan opsi yang berat juga bagi situasi ekonomi di Amerika Serikat saat ini. Nah, jadi masih banyak teka-teki terhadap penyelamatan. Itu akan berpengaruh juga. Semakin berbelit-belit, semakin lama proses penyelamatan, entah dia bailout atau kemudian tadi penjualan saham kepada investor kakap lainnya, itu juga akan memperlambat spekulasi terhadap efek dari SVB Bank ini kepada sistem moneter, sistem keuangan secara global, tidak terkecuali di Indonesia. Baik, Mas Bima, kalau kita lihat sekarang capital venture, modal Ventura di Indonesia ini kan lumayan banyak jumlahnya saat-saat ini. Ini apa dampaknya bagi mereka dan kemudian mereka harus berbuat apa kalau kondisi seperti ini? Iya, beberapa modal Ventura sebenarnya yang di backup oleh konglomerasi lokal itu tidak terdampak karena modal yang digunakan untuk menyuntik pendanaan startup atau seri putaran pendanaan itu berasal dari
pendapatan dari konglomerasi yang ada di Indonesia. Misalnya konglomerasi dari tambang, kemudian di sektor keuangan yang tidak terlalu banyak terafiliasi dengan SVB Bank, itu relatif aman. Tetapi kalau yang modal venturanya misalnya berasal dari luar negeri dan ada kaitannya dengan kasus di SVB Bank, nah ini tentunya harus ada exit strategi atau plan B-nya yang disiapkan oleh para modal ventura ini. Misalnya ada kondisi di mana modal ventura beralih dari SVB Bank karena tidak bisa ditarik uangnya, mereka kemudian beralih mendapatkan pinjaman atau cash deposit itu dari fintech. Ya, jadi sekarang mulai muncul ada juga bank-bank tradisional yang mulai menawarkan kepada modal ventura tentu dengan biaya yang jauh lebih tinggi untuk dana talangan sementara sehingga proses bisnisnya tetap bisa berjalan. Nah, itu kita temukan kasus itu di Singapura, India, kemudian juga di Tiongkok. Jadi mungkin ini juga jadi pelajaran bagaimana tidak menaruh deposit ke dalam satu perbankan. Jadi harus diversifikasi kepada perbankan lainnya ataupun ke fintech misalnya sebagai cash withdrawal. Ini tujuannya untuk membuat mitigasi resiko jadi lebih baik. Kemudian bagaimana pula nasib perusahaan fintech startup yang dia didanai oleh SVB ini dan juga ada cabangnya di Indonesia? Apa nasibnya ke depannya, Mas Bima? Iya, dari sekitar 3.000-an startup, itu setidaknya ada 300 sampai 400 startup yang memiliki hubungan. Baik tadi hubungan secara langsung dengan SVB, punya deposit, kemudian mendapatkan pendanaan misalnya. Nah, tapi kalau kita melihat dari 300 yang berada di Amerika Serikat ini, tentu mereka operasional bisnisnya kan secara global, termasuk di Indonesia, atau di Indonesia via Singapura misalnya, sebagai entry point. Nah, di dalam konteks ini, maka efeknya itu ada juga efek dominonya. Yang perlu disiapkan adalah bagaimana rentetan efek domino ini tidak berpengaruh, terutama startup yang dalam kondisi cash flow-nya misalnya masih kurang bagus, atau pendapatan dari usahanya itu masih negatif, sedang merugi. Nah, itulah yang membutuhkan perhatian khusus, karena nanti efeknya juga kepada efisiensi karyawan. Jadi kita melihat bahwa SVB ini menjadi sinyal juga bahwa winter ataupun musim dingin di startup ekosistem digital mungkin masih berlangsung dalam jangka waktu yang kita tidak tahu kapan. Jadi mungkin efeknya yang harus disiapkan, pemerintah juga menyiapkan bagaimana aksesnya kalau sampai terjadi efisiensi besar-besaran karena adanya kasus SVB ini. Jadi ada potensi efisiensi besar-besaran, ada potensi badai PHK lanjutan lagi di startup, Mas Bima? Oh iya. Tanpa adanya kasus SVB, kemudian Signature Bank, gejolak di sektor keuangan di Amerika, ini banyak startup sudah merencanakan memang untuk melakukan pengalihan bisnis, remodeling bisnis, ya, dengan melakukan efisiensi di berbagai lini usaha yang dianggap tidak profit.